Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Pagi hari ini berapa banyak kau yang percaya kita semua adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan kita tinggi. Mari bersama berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan mengucap syukur sebab Tuhan baik. Tuhan sudah memberkati kita semua. Yang percaya katakan amin. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati. Kita datang kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu, bahkan berkat-Mu yang terus Engkau limpahkan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami hampiri Engkau. Melalui ibadah kami di tempat ini kami rindu. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Datanglah Roh Kudus, Engkau jamah setiap kami, Engkau pulihkan hidup kami, Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Mari buka hati kita bersama kepada Tuhan. Ku sembah Kau Allah kuasa, Kau yang termulia. Katakan tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah hidup, ku sembah Kau Allah hidup. Engkaulah El Shaddai, tiada seperti-Mu, sungguh tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Katakan Kau berkati, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Kau berkati, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Mari bersyukur. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Mari sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah hidup, ku sembah Kau Allah hidup. Engkaulah El Shaddai, tiada seperti-Mu, sungguh tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu ya Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepada
berkati, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Sambil angkat tangan kita katakan, Kau berkati hidupku. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Mari bersyukurlah kepada Tuhan. Naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur, kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Mari bersyukur, naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu kekal selamanya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, Allah kuasa, Allah yang hidup, Yesus Tuhan. Oh, Kau berkati kami, Yesus. Kami bersyukur, kami memuji, kami bersyukur, kami menyembah. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, kasih setiamu kekal, oh, selamanya, Yesus. Kau selalu memberkati setiap hidup kami Tuhan. Hari demi hari kalau kami mampu melewatinya, bulan demi bulan kalau kami mampu melewatinya, kami percaya bukan karena kuat dan gagah dan hebat kami, tetapi semuanya ini karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang berkuasa, Allah yang selalu setia, Allah yang menjagai hidup kami, Allah yang memberkati, Allah yang berjalan bersama dengan kami, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan mujizat bagi setiap kami. Oh, pagi hari ini Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Narala barala 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 barala, kinarala basyata karala barala barala barala, kinarala barala 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 barala.
Mari sejenak katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-Mu? Kau memberkati, Kau menyertai, Kau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat segala-galanya. Kau sudah setia. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini, biarlah melalui ibadah kami di tempat ini, kami mau masuk lebih dalam lagi, menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hampiri tahta-Mu, di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud berteluh, menyerukan nama-Mu. Kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Mari sama-sama kita katakan. Saat ku hampiri tahta-Mu, di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud berteluh, menyerukan. Mari angkat tangan kita bersama Bapak Ibu. Kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah, sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta,
selamanya atas manusia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama kita katakan. Saat ku hampiri tatamu, di tengah bait-Mu yang suci, kami hampiri Engkau Tuhan. Kemuliaan hadirat biar memenuhi tempat kami, penuhi tempat ini. Oh, saat ku datang, oh memandang-Mu Tuhan, kekudusan lingkupi setiap kami Tuhan. Seluruh umat sujud berteluh, menyerukan nama-Mu, kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau. Oh, Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah, sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Nyanyikan kudus, 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 kudus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Oh, Kau mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta,
manusia. Mari nyanyikan kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia, seisi dunia sujud menyembah Engkau, sujud menyembah Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Katakan memerintah selamanya, memerintah selamanya atas manusia. Engkau yang memerintah Tuhan, katakan memerintah selamanya atas manusia. Sebab namamu kudus, Engkau mulia. Hinamaya syata karalamaralamo. Haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Iralamaya syata karalamaralamo. Iralamaya si karalamaralamaralamo. Oralamaya syata karalamaralamo. Oralamaya syata karalamaralamo. Ya, mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mari mulai angkat suara kita menyembah. Sebab hanya Dia yang layak menerima setiap pujian kita. Hanya Dia yang layak menerima setiap sembah kita. Hanya Yesus yang layak dimuliakan. Oh, sembah Dia. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Segenap hati. Oh, kami sembah Kau. Namanya syata karena maralamo.
Oh, pagi hari ini kami menyambut Engkau Tuhan, dengan setiap pujian dan penyembahan kami. Pagi hari ini semua yang kami kerjakan tentang Engkau. Setiap penyembahan kami semuanya tentang Engkau. Oh, ralamaya syata karalabarasya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pagi hari ini ada berapa banyak hati yang rindu untuk lebih lagi kita menyembah Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Yang lebih lagi kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang lebih lagi untuk kita rindu menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Siapa yang rindu Bapak Ibu saudara-saudaraku? Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Dia. Arahkan penyembahan kita kepada Dia. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita sembah. Namanya syata kararamaralamba. Haleluya. Oh, Kau layak disembah. Oh, tiada yang lain, hanya Kau satu. Mari penuhi tempat ini dengan pujian dan penyembahan Bapak Ibu. Oh, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Engkau yang selalu kami muliakan. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kami. Yesus yang sudah membebaskan kami dari belenggu dosa. Bahkan Yesus yang sama, yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau layak menerima pujian penyembahan kami Tuhan. Mari bersama kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu saudaraku. Kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia, seisi dunia sujud menyembah, sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Mari nyanyikan kudus, 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 kudus. Mari lambaikan kedua tangan kita bersama Bapak Ibu. Allah mulia.
selamanya Tuhan, memerintah selamanya atas manusia. Sekali lagi Bapak Ibu saudaraku katakan, memerintah selamanya atas manusia. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini tidak ada nama lain yang kami sembah dan kami muliakan selain nama Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kami bersuka cita karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang bersuka katakan amin. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia Bapak Ibu. Mari sama-sama pagi hari ini kita masuk dalam hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur sebab Tuhan kita baik. Anugerahnya kekal bagi setiap kita. Amin. Here we go. Mari sama-sama kita nyanyikan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia di belakang kala. Oh, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Mari Bapak Ibu saudaraku sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh yeah. Sekarang katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Dia yang menciptakan segalanya. Amin. Amin. Mari datang sujud di hadapannya. Oh, angkat tanganmu, naikkan pujian. Oh, oh, puji Dia di belakang. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekarang angkat kedua jempolnya tinggi-tinggi Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik. Kita semua alami kebaikan Tuhan, amin. Mari nyanyi dengan percaya, katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal, anugerahnya kekal selamanya.
itulah yang menjadi kekuatan kita ada sampai hari ini. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat mari berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Mari bersukacita.
semangat untuk memuji Tuhan, katakan haleluya. Katakan haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari mengasihi Tuhan lebih lagi. Sekaranglah tiba keselamatan dan kekuasaan dan pemerintahan Allah dan kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penabrak kita. Lagi sekarang telah tiba keselamatan dan kekuasaan dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penabrak kita. Semua oleh darah anak domba, yes, oleh kesaksian. Sama-sama ya, iblis dikalahkan. Waktu masanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lagi sekarang telah tiba keselamatan dan kekuasaan dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penabrak. Yang bisa lompat oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Semua oleh darah anak. Tepuk tangan tinggi-tinggi, beta tinggi deh. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Jesus, sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudaraku. Siapkan hati kita bersama-sama untuk firman Tuhan. Biarlah pujian yang sebentar lagi kita akan nyanyikan boleh menjadi doa kita bersama pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Biar hati dan pikiran yang bijaksana boleh terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Buka hati kita bersama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu dikenapi. Bapak Ibu sendiri katakan, mulia dan ajar jalan-Mu, pimpin di setiap, ya setiap waktu Tuhan besar. Sungguh besar setiamu Tuhan.
jalan-Mu. Dan ini yang kami percaya Tuhan, agar semua rencana-Mu digenapi. Angkat hati, angkat tangan sama-sama. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus. Oh, kami bersyukur padamu. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu? Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Oh, pimpin kami di setiap waktu. Kami mau nyatakan besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, karya-Mu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Katakan, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yang mau bersyukur angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Sungguh kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk keajaiban kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk rahmat dan belas kasihan-Mu. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih untuk usaha dan pekerjaan yang ada pada kami. Terima kasih untuk pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk kesempatan bertemu dengan Engkau dalam Sabat yang indah ini. Pagi ini Tuhan, bersama kami menaklukkan hati dan pikiran kami di bawah otoritas firman Allah. Karena itu berkata-katalah, sebab kami semua siap untuk mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua dan Happy Father's Day hari ini ya. Happy Father's Day untuk semua bapak-bapak. Dibutuhkan sebuah keberanian luar biasa untuk menjadi bapak, untuk mendidik anak di zaman yang semakin sulit ini. Karena itu untuk para bapak, Happy Father's Day. Itulah sebabnya pagi ini saya ingin sharing firman Tuhan tentang keluarga. Kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu sebagai ayat penghantar. Sekalipun saya tidak akan mengeksposisi ayat ini, tapi sebagai ayat penghantar saja. Kita membuka Mazmur 127 ayat 1-5. Tema kita, pokok pikiran kita di hari Father's Day ini, betapapun sulitnya, kebahagiaan keluarga layak diperjuangkan. Itu tema kita sekali lagi. Betapapun sulitnya, kebahagiaan keluarga layak diperjuangkan. Mazmur 127 ayat 1-5 berkata demikian. Nyanyian ziarah Salomo. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur, kata ziarah bukan berziarah ke kuburan.
Ini tentang Mazmur, mereka naik ke Bukit Sion, di sana ada bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Yang berbahagia mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang paling terberkati mereka yang menghidupi firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, pagi ini coba kita akan renungkan bersama-sama betapapun sulitnya untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, sebuah keluarga tempat di mana kita bisa menikmati kebahagiaan dan menjadi diri sendiri. Ketika di luar sana kadang-kadang kita mengenakan beberapa topeng-topeng. Rumah adalah tempat perteduhan yang indah. Itu sebabnya betapapun sulitnya untuk menggapai kebahagiaan itu, Bapak Ibu dan saya, kita layak untuk memperjuangkan yang terbaik. Pagi ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada 2 indikator untuk menguji apakah perkawinan kita bahagia. 2 sederhana saja sebagai indikator, mengindikasikan bahwa keluarga kita, perkawinan kita cukup bahagia. Yang pertama begini, perkawinan yang bahagia akan membuat kita menjadi individu yang lebih bahagia. Ingatlah orang-orang muda, perkawinan bukan untuk mencari kebahagiaan, bukan. Engkau telah bertemu dengan juru selamatmu Tuhan Yesus Kristus. Engkau beroleh keselamatan, engkau beroleh kebahagiaan. Karena engkau telah bahagia, engkau masuk dalam rumah tangga untuk berbagi kebahagiaan. Jadi perkawinan bukan untuk mencari kebahagiaan. Perkawinan untuk berbagi kebahagiaan. Itu sebabnya indikasi pertama perkawinanmu berbahagia atau tidak. Perkawinan yang bahagia akan membuat kita menjadi individu yang lebih berbahagia. Sebab karena kita masuk ke dalam perkawinan untuk berbagi kebahagiaan, sehingga pasangan kita juga masuk ke perkawinan untuk berbagi kebahagiaan, kita menikmati lebih lagi kebahagiaan dalam perkawinan. Indikasi yang kedua, perkawinan yang bahagia adalah perkawinan yang saling berusaha menciptakan kebahagiaan bersama-sama. Ada sebuah kesadaran yang penuh, sebuah mindfulness untuk masing-masing individu bertanggung jawab menciptakan kebahagiaan bersama-sama. Jika itu ada dalam perkawinanmu, itu sebuah indikasi perkawinannya cukup bahagia. Sebab setiap individu di dalam keluarga itu mengerti tanggung jawabnya untuk bagaimana menciptakan sebuah kebahagiaan. Sehingga rumah menjadi tempat perlindungan terakhir. Di mana rasa penat di luar sana setelah pertempuran dengan dunia ini. Dengan semua peperangan kita masing-masing. Kita membutuhkan rehat sejenak. Perkawinan kita, keluarga kita, menjadi tempat di mana kita bisa refresh. Karena itu indikasi yang kedua. Kalau setiap pasangan masing-masing berjuang sungguh untuk menciptakan sebuah swasembada kebahagiaan. Itu ciri perkawinanmu bahagia. Tapi kita harus mengaku, tidak semudah itu Ferguson. Gak semudah itu. Apalagi kita hidup di dunia yang sekarang ini Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu, seorang gembala sidang dari gereja aliran reform di Amerika Serikat yang baru-baru saja dipanggil oleh Tuhan dengan penulis, dia seorang penulis yang sangat produktif, orang yang luar biasa. Tim Keller pernah berkata demikian, Bapak Gembala ini,
Dunia modern telah membuat perempuan takut menjadi ibu dan laki-laki takut menjadi bapak. Dunia modern yang menyebabkan semua itu. Sebab generasi sekarang melihat praktek-praktek perkawinan yang jauh dari kata bahagia. Cukup mengagetkan Bapak Ibu, angka perempuan memutuskan untuk tidak mau kawin semakin melejit. Sepanjang tahun terus meningkat. Saya coba lihat kemarin BPS, Badan Statistik Nasional kita. Di Indonesia tidak berbeda dengan di Amerika dan Jepang. Perempuan-perempuan memutuskan untuk tidak mau menikah. Tidak mau masuk ke dalam lembaga perkawinan. Sebab apa? Dunia modern dengan semua sosio budaya yang telah bergeser dan berubah. Mengubah cara pandang kaum perempuan. Terutama sulitnya kehadiran kebahagiaan di tengah keluarga. Menjadi salah satu alasan mereka memutuskan untuk tidak menikah. Seakan-akan mereka ingin melawan apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada manusia. Beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ditambah lagi gerakan feminisme yang terus semakin menguat. Bapak Ibu, betullah perkataan Tim Keller. Dunia modern telah membuat perempuan takut menjadi ibu dan laki-laki takut menjadi bapak. Itu sebabnya tadi di depan saya mengatakan Happy Father's Day. Menjadi seorang bapak dibutuhkan keberanian yang luar biasa. Ada beberapa penyebab kenapa kesulitan kita untuk menciptakan sebuah kebahagiaan di tengah keluarga. Namun sebelum kita melihat lebih jauh, perhatikan perkataan Bapak Yakub Susabda, salah satu konselor yang sangat baik dari negeri kita tercinta Indonesia, itu Pastor Yakub Susabda PhD. Dia berkata demikian Bapak Ibu. Pria bagaimanapun tangguh, matang dan bijaksananya, senantiasa bergumul dengan perasaan gagal dan keinginannya untuk menyerahkan seluruh beban tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Betapapun pria itu begitu gagah, begitu bertanggung jawab, begitu hebat ingin menciptakan kebahagiaan di tengah keluarga. Namun seringkali karena natur dosa dalam diri manusia, beberapa pria ingin melepaskan panggilannya sebagai kepala dalam keluarga, ingin menyerah atas tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada dia. Karena tidak mudah menjadi seorang suami, tidak gampang menjadi seorang bapak. Sebuah pernyataan yang luar biasa. Dan dia melanjutkan, wanita bagaimanapun lemah lembutnya selalu bergumul dengan ketidakrelaan menerima panggilannya sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya. Mereka begitu rentan dimanfaatkan. Ketika pria kemudian melepaskan tanggung jawabnya, panggilannya sebagai kepala keluarga, menyerah, ingin menyerah oleh karena sulitnya kehidupan di masa kini. Dan kemudian wanita yang panggilannya adalah menjadi penolong yang sepadan, seakan-akan dipaksa, didesak untuk menanggung dan menerima beban ini. Betapa tidak mudah sebenarnya yang mau dikatakan oleh Bapak Pendeta Yakub Susabda PhD. Baik pria dan wanita, kebanyakan dari kita coba ingin lari dari panggilan kita masing-masing, melepaskan tanggung jawab kita dalam sebuah ikatan perkawinan. Sebab tidak mudah menciptakan kebahagiaan di tengah keluarga. Kita khawatir Bapak Ibu, jangan-jangan bangunan rumah tangga kita tetap berdiri bukan karena kebahagiaan, bukan karena cinta masih melekat di sana. Perhatikanlah bagaimana Tuhan itu menjaga rumah tangga melalui anugerah umumnya. Ada orang-orang yang tidak bercerai. Oleh karena apa? Adat, tradisi, takut dikucilkan kalau bercerai. Ada orang yang tidak mau bercerai, sebenarnya sudah tidak ada cinta, tapi takut nanti akan melukai papa dan mama, nanti mereka menjadi sakit, nanti mereka menjadi susah, mereka menderita, atau jangan-jangan mereka menuju maut
Kemudian orang mempertahankan perkawinan, tak ada lagi cinta dan kebahagiaan di sana. Ada orang-orang yang tidak bercerai. Oleh karena apa? Alasan-alasan ekonomi. Kalau aku bercerai, bagaimana makan anak? Bagaimana kehidupan ekonomi? Ketakutan-ketakutan akan ekonomi itu memaksa dia mempertahankan keluarganya. Ada orang-orang yang tidak bercerai, padahal sudah absen rasa cinta di sana. Oleh karena apa? Alasan anak. Mau gimana nih anak? Seperti apa mereka? Ada lagi mereka tidak bercerai oleh karena alasan agama. Bukankah agama melarang? Bukankah agama tidak memperbolehkan? Seharusnya alasan kita mempertahankan rumah tangga karena kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus dan bersama-sama bergandengan tangan untuk berjuang bersama-sama menciptakan kebahagiaan. Tapi apapun yang saya sebutkan tadi, biar bagaimanapun ada anugerah umum Tuhan yang melalui semua alasan-alasan itu, Allah bisa memakai itu untuk menjaga rumah tangga supaya jangan hancur. Nah, pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama. Sekali lagi, tema kita tidak mudah di hari Father's Day ini. Sekalipun sulit, tapi kebahagiaan keluarga layak untuk diperjuangkan. Bapak Ibu, saya mengambil beberapa poin ini, saya coba modifikasi diri saya dari saya sendiri Bapak Ibu. Tapi poin-poin utama dari khotbah ini saya ambil dari bukunya Bapak Rick Warren yang berjudul itu Purpose Driven Life. Seorang gembala sidang dari Saddleback Church di Amerika Serikat, pengkhotbah yang luar biasa. Maksudnya tulisannya begitu luar biasa. Setelah kemudian bukunya laris manis seperti kacang goreng, sudah buku yang lama Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Begitu laris sampai menjadi bestseller di dunia. Kemudian dia pulangkan seluruh gajinya selama dia melayani di gerejanya itu. Bapak Ibu, dia hidup dari royalti bukunya saja. Tulisannya begitu indah, Bapak Ibu mungkin sudah membacanya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan dia berkata dalam buku itu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sebenarnya kita digerakkan oleh sesuatu. Kita didrive oleh sesuatu. Apapun yang kita lakukan. Semua itu digerakkan dan didorong oleh sesuatu. Yang kita lakukan dimotivasi oleh kekuatan sesuatu di belakangnya. Contoh, mengapa saya minum? Kelihatannya saya didorong oleh rasa haus sehingga untuk pemuasan dahaga saya minum. Kenapa saya makan? Sebab saya didorong oleh rasa lapar. Atau mungkin saya tidak lapar, tetapi didorong oleh rasa ingin tahu seperti apa rasanya makanan itu. Kemudian saya memakannya. Pendek kata, apapun yang kita lakukan, semuanya itu didorong dan digerakkan oleh sesuatu di belakangnya. Nah, betapa pentingnya kita tahu apakah yang menggerakkan kita di balik semua tingkah laku, perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan. Pelayanan yang saya sedang kerjakan. Apa yang mendorong di balik itu semua? Nah, dia berkata, ada 5 penggerak manusia pada umumnya. Ada yang digerakkan oleh satu saja alasan, ada 2, ada 3, ada campuran dari kelimanya sekaligus barangkali. Ini yang saya mau beritahu. Poin-poin ini memang dari beliau, tapi saya coba memodifikasi, memasukkan ke dalam sebuah perkawinan. Jika kelima hal ini yang menggerakkan kita dalam membangun keluarga, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Rumah tangga kita semakin langka dari kata bahagia. Semakin sulit kita mencapai keharmonisan rumah tangga. Jika kelima penggerak ini menjadi motivasi kita masuk ke dalam rumah tangga. Atau sekurang-kurangnya, jika 5 penggerak ini kita bawa terus masuk ke dalam perkawinan keluarga kita masing-masing. Penggerak yang pertama, apapun yang dilakukan manusia, ada orang melakukannya karena rasa bersalah dari masa lalu. Ada orang yang mengerjakan sesuatu, entah pekerjaan apapun, atau usaha apapun, atau masuk ke dalam sebuah perkawinan, masih membawa rasa bersalah dari masa lalu. Barangkali ada hal-hal yang buruk yang dia lakukan di masa lalu, ada penyesalan yang tidak selesai,
ada kesalahan yang belum tuntas, dia bawa kekinian. Dan itu dibawa ke dalam sebuah lembaga perkawinan. Bapak Ibu bisa bayangkan, dia hidup di kekinian, tapi pikirannya masih tertinggal di masa lalu. Dia hidup di kekinian, tapi imajinasinya, pikirannya, semua yang diperbuat masih dikontrol dan dikendalikan oleh rasa bersalah dari masa lalu. Ini problem yang serius. Tidak boleh. Jika kita ingin menciptakan sebuah perkawinan yang bahagia, dengan indikatornya, kita semakin lebih berbahagia ketika kita masuk perkawinan. Dan indikator yang kedua, kita berjuang untuk menciptakan kebahagiaan, maka kita harus belajar, berhenti menghakimi diri dari masa lalu. Paulus berkata dalam 1 Korintus 4 ayat yang ketiga, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Jangan menghakimi masa lalumu. Berhenti. Stop. Seburuk apapun. Stop. Di dalam Kristus engkau ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama telah berlalu, yang baru sedang datang. Itu sebabnya Paulus mengatakan dengan kalimat yang berbeda di bagian lain. Aku melupakan apa yang di belakangku. Apa itu? Semua sampah yang terburuk atau semua prestasi yang terbaik. Semua aku lupakan. Aku mengarahkan pandanganku ke depan. Menuju kepada tujuan. Yaitu mahkota keabadian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini, apakah hatimu digerakkan untuk engkau coba membangun lagi rumah tanggamu yang sempat menjadi puing-puing berantakan itu? Coba ingin menyusun puzzle-puzzle yang sudah mulai bingung kita dibuatnya. Mari belajar. Jangan-jangan rasa bersalah terhadap masa lalu yang masih mengikat engkau, yang masih terus gandoli dirimu, sehingga engkau tidak bisa menikmati hari ini dan yang ke depan. Sebab hidupmu masih di masa lalu. Engkau sesungguhnya tidak real di hari ini. Engkau masih tertinggal di belakang sana. Lupakan. Lupakan. Sebab apa? Tuhan telah mengampunimu sungguh-sungguh. Berhenti menghakimi. Berhenti menghakimi. Poin yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingatlah. Kalau kita ingin coba berjuang untuk menciptakan sebuah kebahagiaan di tengah keluarga. Belajar untuk berhenti. Jangan mau digerakkan oleh kepahitan dan kemarahan. Ada orang yang hidupnya dikontrol dan dikendalikan oleh rasa marah. Oleh rasa pahit, luka batin yang menganga cukup lebar dari masa lalu. Hati-hati. Ada orang menjadi pekerja keras yang luar biasa. Sebab apa? Pernah dihina. Dasar lu orang melarat. Hatinya marah. Ketika kemudian orang pernah berkata, engkau akan miskin selamanya. Hatinya itu begitu pahit sekali. Lalu dia berkata, aku ingin buktikan kepadamu bahwa aku bisa sukses, aku bisa kaya, aku bisa berhasil. Lalu dengan rasa marah itu dia bekerja keras. Bekerja keras bukan karena mengabdi kepada Allah dan mencintai Tuhan yang hidup. Bekerja keras oleh karena amarah yang menggerakkan. Dikontrol dan dikemudikan oleh kebencian dari masa lalu. Ada. Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati bagian ini. Sebab apa? Semua, saya hari ini ngomong tentang saya karena kebetulan Father's Day. Dan saya seorang bapak, sekaligus seorang anak dari orang tua saya. Walaupun satu telah meninggal dunia, masih ada satu. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar beberapa kesaksian dari kehidupan saya. Ada rasa pahit dan marah dari pola asuh di masa lalu. Saya dididik dengan cara yang begitu mengerikan. Begitu brutal. Saya dididik dengan cara-cara yang tidak manusiawi, Bapak Ibu. Itu sebabnya kemudian muncul karakter yang buruk, pendendam. Orang yang brutal, seorang yang bengis, seorang yang kejam dan sadis.
Sebab dididik dengan cara-cara yang mengerikan. Yang lebih buruk lagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, saya cerita kepada istri saya, kenapa semua yang buruk dari kedua orang tua saya turunnya kepada saya. Ada 4 anak mereka. Tapi kenapa semua hal yang buruk turunnya ke saya? Saya merasa seperti anak yang terkutuk. Suatu kali, belasan tahun yang lalu waktu saya didiagnosa kena hypertiroid. Papa saya telepon. Aku dengar kau sakit, John. Iya, Pak. Sakit apa? Hypertiroid. Dia seorang mantri kesehatan, pegawai negeri yang ditaruh oleh pemerintah di pedesaan. Dia bilang begini, sakit apa itu hypertiroid? Karena memang dia tidak tahu. Belasan tahun yang lalu itu. Lalu saya bilang begini. Seperti apa gejalanya? Begini. Langsung dia bilang begini. Oh, sudah pasti kamu turun dari aku. Itu penyakit pasti turun dari aku. Berarti tiroid saya dari dia. Memang sudah sembuh, kemarin 2 malam saya sudah bersaksi sembuh total, sudah 3 tahun tidak minum obat sama sekali, sembuh total. Dokter di Singapura bilang gak usah lagi kontrol kemari, sudah kontrol di Indonesia saja, kamu sudah sembuh total. Gak apa-apa, tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Lalu mama saya dipanggil Tuhan oleh karena jantung. Dia juga punya asam urat. Dua-duanya turunnya ke saya. Saya ngomong kepada istri saya, kenapa semua bukan hanya penyakit yang turun ke saya, sifat-sifat buruk dari papa turunnya ke saya, kok gak ke abang saya? Kenapa abang saya punya karakter keren sekali? Kenapa adik saya, kakak saya perempuan punya karakter indah sekali? Kenapa saya turun ke saya semua? Saya merasa seperti terlahir dengan membawa kutukan-kutukan. Dan tahukah Bapak Ibu, jika tanpa Kristus, sebuah kepahitan ada di sini, sebuah amarah tersembunyi di dalam long term memory otak saya itu, yang berkapasitas besar dan panjang serta lama bertahannya, itu bisa menjadi sebuah amarah yang terus akan menggerakkan saya, baik pelayanan saya, kehidupan saya. Dan kalau itu saya bawa ke dalam perkawinan saya, istri saya pasti menderita. Anak saya pasti menderita. Itulah sebabnya belasan tahun yang lalu saya memutuskan saya tidak boleh marah dari masa lalu. Saya tidak boleh pahit dari masa lalu. Seperti apapun kepahitan yang mereka taruh. Barangkali memang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh karena mereka juga dulu dididik oleh orang tua mereka dengan keterbatasan pendidikan. Begitulah pola asuh di zaman itu dan mereka pikir itu yang terbaik buat saya. Atau barangkali terlalu minim akses informasi yang dapat mereka pelajari bagaimana menjadi good parents atau parenting. Bagaimana pola asuh yang benar. Mereka sangat minim dengan informasi itu barangkali. Atau mungkin itulah cara Tuhan untuk membentuk karakter saya. Karena Tuhan tahu di kedepan akan ada beberapa karakter yang begitu menakutkan dan kejam luar biasa. Dibutuhkan seorang ayah yang seperti ini. Sehingga saya lahir di tengah-tengah keluarga yang seperti itu. Sebab bukan saya yang memilih orang tua saya. Bukan saya yang memilih siapa papa dan mama saya. Tuhan yang menentukan dari rahim mana saya keluar. Dari suami seperti apa saya akan datang hadir ke dunia ini. Lalu saya pikir, ya, untuk apa saya marah? Ketika hidup saya digerakkan oleh amarah dari masa lalu. Kepahitan dari masa lalu. Dan saya bawa ke tengah-tengah keluarga saya. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka akan mengalami kepayahan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya harus mengaku jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak Ibu. Masih banyak hal yang saya harus berubah. Kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu, lagi setir mobil. Lalu kemudian ngobrol sama istri. Bapak Ibu, tiba-tiba saya bisa emosi luar biasa. Saya marah, saya pukul itu setir. Tuang! Sampai belnya bunyi keras sekali, mobil yang di depan mungkin agak kaget. Saya berteriak, saya nangis di dalam mobil. Saya bilang sama istri saya, ternyata saya belum selesai dengan mama saya. Masih ada amarah, masih ada pahit. Dan Bapak Ibu bayangkan kalau itu terus saya pelihara. Hari ini, saya ragu apakah istri saya sanggup mendampingi saya
dengan menampung semua sampah-sampah dari masa lalu yang telah berbau busuk itu, yang tak berguna sama sekali. Sekali lagi, papa mama saya, mereka pasti ingin yang terbaik dari kehidupan saya. Tapi oleh karena keterbatasan pola asuh, pengertian dan pengetahuan mereka, tanpa mereka sadari, mereka mendidik dengan cara-cara yang gak pas. Dan itu melukai saya. Tapi apakah saya harus marah? Apakah saya harus membawa itu ke dalam sebuah perkawinan yang dimana saya menikah dengan anak orang? Dia adalah pribadi di luar diri saya yang saya harus belajar menghormati dan mencintai dia. Apakah saya akan menggadaikan keluarga ini oleh karena mempertahankan masa lalu yang buruk? Bapak Ibu perhatikan. Rick Warren berkata, ada banyak orang digerakkan oleh kepahitan dan kemarahan, dikendalikan dan dikontrol oleh kemarahan dari masa lalu, luka batin yang menganga. Bapak Ibu, kita harus meninggalkan itu ketika kita masuk ke dalam lembaga perkawinan untuk belajar mendesain sebuah kebahagiaan. Efesus 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Untuk apa kita kesana kemari membawa bangkai itu yang berbau busuk dan merusak kesehatan kita, kesehatan mental, kesehatan batin, kesehatan keluarga kita? Untuk apa? Terlalu mahal harga yang harus kita bayar. Bapak Ibu, saya gembala sidang di Betani Batam. Saya masih melihat ada keluarga-keluarga yang masih membawa ini. Dan betapa sulit sekali untuk bisa ditangani dengan baik. Sulit sekali. Sebab apa? Membawa bangkai-bangkai kemarahan dan kepahitan dari masa lalu dalam perkawinan. Ingat tadi di depan, perkawinan itu bukan mencari kebahagiaan. Seharusnya setelah bertemu dengan Kristus kita bahagia. Perkawinan untuk berbagi kebahagiaan. Namun jika kita membawa kemarahan dan kepahitan dari masa lalu, kita sedang merusak apa yang sedang kita bangun dengan tangan kita sendiri. Yaitu lembaga rumah tangga. Pagi ini, di hari Father's Day ini, hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, hai orang tua, please berhenti membawa masa lalumu. Tinggalkan semuanya. Sebab engkau dan saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, ada orang yang hidupnya itu digerakkan dan dikontrol oleh rasa takut yang destruktif. Rasa takut yang merusak. Karena hidupnya dikontrol dan dikemudikan oleh rasa takut, maka ada banyak kesempatan besar hilang. Ada banyak kemungkinan terbaik untuk dia peroleh lenyap. Sebab apa? Takut. Menghantui begitu rupa. Seharusnya kita hanya perlu takut kepada Allah yang hidup. Tapi rasa takut begitu rupa merusak kita, menghambat kita, menunda begitu banyak keberhasilan yang seharusnya bisa kita peroleh. Aduh, saya ingat papa saya masih kecil. Saya lahir tahun 71, mungkin kira-kira tahun 76, 77 dia ngomong gini, John, suatu hari kelak dunia akan dikuasai dengan bahasa Mandarin. Papa saya orang desa, di desa sana. Kalau Bapak Ibu tahu Medan, dari Medan ke Rantau Prapat itu 300 km. Dari Rantau Prapat ke Eknabara itu 20 km. Dari Eknabara itu ke desa terpencil itu kira-kira 10-an kilometer. Itu di peta aja Bapak Ibu gak ketemukan, ada di map itu gak ada. Desa sekali. Tapi papa saya tajam sekali. Sebab dia suka baca buku majalah Joyoboyo, dia suka baca, dia senang dengan wayang. Dia suka sekali membaca. Bapak Ibu, walaupun dia gak pernah membaca bagaimana menjadi parenting itu, bagaimana mendidik anak dengan baik, kelihatan dia tidak pernah tersentuh dengan informasi itu. Dia bilang, John, suatu hari kelak dunia akan dikuasai dengan bahasa Mandarin. Kamu harus belajar bahasa Mandarin. Saya disekolahkan di Rantau Prapat, ada satu sekolah Tionghoa, mayoritas semua Tionghoa, Bapak Ibu, dan itu memang sekolah Tionghoa. Hanya ada 200 kami orang kulit seperti saya. Muridnya hampir 3.000-an, hanya 200 jumlahnya. Saya disekolahkan di sana. Tetapi perhatikan, rasa takut
rasa minder oleh karena pola asuh yang salah barangkali, membuat saya tidak pernah belajar untuk berani bercakap seperti mereka bercakap. Sebab di Sumatera, di tempat kami dulu, Bapak Ibu akan sulit ketemu orang berbahasa Indonesia. Orang Tionghoa mereka ada bahasa Mandarin atau bahasa Teochew atau bahasa apapun, bahasa daerah mereka, itu biasa. Dan kita menerima itu sebagai sesuatu yang normal. Tetapi rasa takut yang ada pada diri saya membuat saya tak pernah bisa belajar. Dan sampai hari ini saya tak pernah bisa satu kata pun. Konyol enggak sih? 3 tahun berteman dengan teman saya itu baik-baik. Mereka menawarkan diri. Mau tak belajar John? Baik-baik mereka. Ada yang namanya Tien Heng. Ada yang macam-macam namanya. Ada juga yang namanya Sinto. Itu sebabnya begitu anak saya lahir. Saya ngomong kepada anak saya. Kalian berdua harus bisa bahasa Mandarin. Saya sekolahkan di sekolah yang ada bahasa Mandarinnya. Ternyata mereka mirip dengan saya. Sebab papanya tak bisa, mereka pun tak mampu. Tapi perhatikanlah Bapak Ibu. Rasa takut banyak sekali membuat kita kehilangan kesempatan, kehilangan peluang. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu, roh itulah yang diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Sebuah roh keberanian. Dan di ayat lain firman Allah berkata, roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada semua roh di dunia ini. Lalu kenapa kita takut? Yang ketakutan destruktif itu kita bawa ke dalam lembaga perkawinan kita. Sehingga kemudian itu membuat kita punya banyak peluang emas yang lepas. Oleh karena rasa takut. Ada orang-orang yang hidupnya dikontrol dan dikendalikan begitu rupa oleh rasa takut yang destruktif. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi, Rick Warren berkata, ada orang yang hidupnya dikontrol dan dikendalikan oleh sikap materialistik. Materialisme, isme itu ajaran. Jadi kalau materialisme itu ajaran tentang materi, bahwa materi adalah segala-galanya, bahwa materi menjadi tujuan dalam hidup, bahwa materi itu menentukan kehormatan kehidupan kita. Ada orang yang dikendalikan dan dikontrol oleh sikap materialistik model kayak begini. Sehingga demi materi dia mulai menghalalkan segala cara, menggadaikan karakternya, merusak keluarganya. Matre. Ini bahaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini begitu bahaya. Dan kita terus menerus di dunia kekinian dibombardir. Terus kita dipapar dengan semua yang bersifat materi. Sepertinya menjadi sumber kebahagiaan. Seakan-akan materi adalah cara untuk kita beroleh kebahagiaan dalam rumah tangga. Padahal Mazmur tadi memberitahu, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Ayat yang ketiga, anak laki-laki itu warisan ilahi, seperti anak panah di tangan pahlawan. Itu jelas Mazmur bicara tentang rumah tangga. Rumah menjadi istana bukan karena materinya. Rumah menjadi istana sebab Tuhan ada di dalamnya. Tetapi dunia di mana kita hidup sekarang ini seakan-akan menawarkan sesuatu yang berbeda. Engkau ingin bahagia, miliki banyak materi. Engkau ingin bahagia, miliki banyak hal yang engkau bisa punya. Sebab melalui itu, melalui materi yang engkau punya, engkau dihormati, engkau dihargai, engkau diterima, engkau punya banyak sahabat. Akan banyak orang ini menjadi saudaramu. Sehingga kemudian kita dibombardir terus dengan tanda kutip, seakan itu adalah kebenaran sejati. Terus dibombardir kepada kita dan ini menyusup ke dalam gereja terus secara halus. Dan merusak sistem nilai kekristenan yang menganggap materi, bukti perkenanan Allah kepada kita. Lalu menganggap materi, bukti bahwa Allah itu mencintai saya dan memberkati saya. Buktinya, saya diberkati dengan cukup materi. Hati-hati. Ada orang-orang yang dikontrol dan dikendalikan oleh sikap seperti ini. 1 Timotius 6 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Paulus memberitahu kepada anak rohani yang sangat dia kasih. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah.
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tidak ada yang salah menjadi kaya, tidak ada yang salah. Harus kejarlah jika engkau bisa. Tak apa-apa. John Wesley berkata, Bapak Ibu tahu John Wesley, dia seorang yang melahirkan Pentakosta modern sebenarnya. Oleh karena holiness movement, gerakan kekudusan yang dia rancangkan Bapak Ibu. Ini orang menjadi orang yang begitu hebat, luar biasa. Dia berkata begini, cari uang sebanyak-banyaknya, jadilah kaya sekaya-kayanya, taburlah pekerjaan Tuhan sebesar-besarnya. Dia mendorong orang untuk, tidak apa-apa menjadi kaya, namun dengan cara yang sama engkau harus menabur juga dengan sukacita melimpah-limpah bagi kerajaan Allah. Tidak ada yang salah, property it's not sin. Kepemilikan itu bukan dosa. Tetapi problem ketika kita mulai dikendalikan dan dikontrol olehnya. Sehingga materi menjadi tujuan hidup. Bukan alat untuk memuliakan Allah. Tapi menjadi apa? Allah menjadi alat untuk kita beroleh materi. Kita menyembah Allah supaya beroleh materi. Bukannya menggunakan materi untuk menyembah Allah. Seharusnya materi kita gunakan untuk memuliakan Allah, untuk menyembah Allah, untuk memuji Allah. Tapi orang zaman sekarang menggunakan Allah untuk menumpuk materi. Memperalat Allah untuk menimbun tabungannya, pundi-pundinya. Kenapa? Digerakkan oleh materi. Menganggap semakin kaya, semakin beroleh harga diri. Semakin beroleh penerimaan. Dan ini kebenaran yang terakhir. Ada orang yang digerakkan oleh kebutuhan untuk diterima. Ini bagian yang kelima Bapak Ibu. Yang Rick Warren berkata, ada orang-orang yang hidupnya itu dikontrol dan dikendalikan oleh kebutuhan untuk diterima. Dan demi bisa diterima, dia bersedia menjadi siapapun. Sehingga hidupnya begitu munafik dan capek. Di tengah orang sanguin dia bisa begitu sanguin. Di tengah orang flekmatik barangkali dia menjadi flekmatik. Di tengah orang melankolis dia menjelma menjadi melankolis. Dia menjadi bunglon dimanapun. Sebab apa? Dia rindu diterima. Sebab masa lalunya pernah mengalami penolakan. Itu saya. Bapak Ibu sudah tahu. Begitu mama saya didiagnosa hamil, ada saya, nenek saya langsung menolak. Semua cucunya lahir ditungguin, dijagain, dirawat. John Panggabean lahir dia gak pernah lihat sama sekali. Sampai usia 3 bulan dia gak mau kunjungi. Dia tolak saya. Begitu saya besar, dikasih kepada orang Jawa 3 tahun atau 7 tahun menjelang mau sekolah, saya diambil ditaruh di rumah nenek. Orang yang paling menolak kehadiran saya. Bayangkan saya dibesarkan oleh orang yang menolak saya sejak lahirnya. Oleh karena penolakan yang seperti itu, jadilah saya John Panggabean yang aneh. Kalau masuk sekolah Bapak Ibu pelajaran baru, saya dapat buku baru, dapat bolpen baru, pensil baru. Demi supaya saya punya teman, saya kasih yang satu pensil, yang satu buku. Berharap supaya mereka menerima saya. Jadi baru saja dibeliin buku, bukunya sudah habis. Pulang ke rumah ditanya, bukumu mana? Enggak ada. Patata. Dihajar. Dipukulin. Hampir apa yang saya punya, saya bagikan. Hanya berharap dengan saya beri mereka mau menjadi teman saya. Mereka ajak saya. Mereka mau bersahabat dengan saya. Saya coba mencari penerimaan. Saya lakukan banyak hal. Demi diterima. Saya mau jadi apa saja. Demi diterima. Dan itu merusak begitu rupa. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan, hanya karena Dia saya bisa berubah. Ada orang-orang yang digerakkan kebutuhan akan penerimaan.
Bapak Ibu dengarkan ini baik-baik. Yeremia 31 ayat 3 berkata demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dengar Bapak Ibu. Allah pencipta alam semesta. Yang luar biasa dilukai dan disakiti oleh Israel. Ayat ini persis sebelum runtuhnya Yerusalem. Di tengah kebejatan moral yang luar biasa dari bangsa Israel, Yeremia berkata, Allah itu masih mencintaimu dengan cinta yang kekal. Di dalam perjanjian baru kita ketemu dengan ayat itu, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih engkau dan saya di dalam Kristus. Engkau telah diterima olehnya. Lalu penerimaan seperti apa lagi yang kita cari? Jika pencipta alam semesta, pemilik semua kehidupan, menerimamu, menyambutmu, mencintaimu dari kekekalan. Engkau butuh penerimaan dari siapa lagi? Kenapa kita terlalu banyak cari muka? Menjilat kanan, jilat kiri. Jilat yang atas, injak yang bawah. Itu tipikal orang yang coba ingin menerima, mencari penerimaan, kebutuhan akan penerimaan. Digerakkan dan dikontrol oleh sikap, kebutuhan akan penerimaan. Tapi pagi hari ini, hari Father's Day, dengarkan para bapak. Engkau tak perlu mencari penerimaan dari siapapun. Sebab Tuhan yang maha baik itu menerimamu apa adanya. Tepuk tangan buat para bapak juga. Ibu-ibu, gak usah terlalu susah. Tenangkan hatimu. Pencipta jiwa di seluruh alam semesta ini menerimamu. Dengan semua kelemahanmu yang begitu mencolok. Dengan kekuranganmu yang kadang-kadang kau membenci itu. Tuhan menerimamu, Tuhan menerimaku. Faktanya saya belum lahir, dia sudah mati untuk saya. Berhenti dari John Panggabean di masa lalu. Saya harus belajar berhenti dari masa lalu yang buruk itu di masa kecil Bapak Ibu. Saya tidak boleh bawa itu ke dalam perkawinan saya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya bawa itu ke dalam perkawinan rumah tangga saya. Maka saya tidak akan pernah bisa menciptakan kebahagiaan di tengah keluarga kami. Itu sebabnya hari ini saya suka ngomong kepada istri saya. Jika waktu bisa diulang, maka saya akan memilih engkau tetap menjadi istriku. Bukan karena dia terlalu hebat, terlalu bagaimana. Tetapi sebab Tuhan memperbaiki kami berdua bersama-sama. Belajar meninggalkan yang telah lalu. Belajar untuk hidup berubah di dalam Kristus. Bapak Ibu, jangan digerakkan oleh kelima hal ini ketika kita membangun rumah tangga. Sebab kita sudah belajar semuanya. Enggak boleh. Mari kita menjadi ciptaan yang baru, berjuang bersama-sama. Seharusnya, kita tutup bagian ini, khotbah untuk minggu ini. Seharusnya kita digerakkan oleh tujuan. Jangan digerakkan oleh amarah. Jangan digerakkan oleh materialisme. Kebutuhan akan penerimaan. Digerakkan oleh kepahitan. Jangan, seharusnya semua kita digerakkan oleh tujuan. Apa itu? Yesus Kristus harus menjadi tujuan dari perkawinan dan rumah tangga kita. Itu sebabnya orang masuk ke dalam rumah tangga, tujuannya pertama-tama seharusnya bukan ingin punya anak, ingin meneruskan keturunan. Bukan. Kita membangun rumah tangga, perkawinan dalam rumah tangga. Tujuannya adalah Kristus Yesus bertahta di tengah keluarga, berkuasa, menjadi tuan rumah, bukan tamu. Tujuan perkawinan Kristus. Sebab nanti kita akan menikmati perkawinan anak domba bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Itulah sebabnya tujuan perkawinan harusnya kepada Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Karena itu pernyataan Bill Graham perlu kita ulang pagi ini. Dia berkata begini, keluarga seharusnya menjadi sebuah rajutan dari beberapa fungsi. Ia seharusnya menjadi sebuah rumah yang menyediakan perlindungan. Sebuah sekolah di mana nilai-nilai kehidupan diajarkan. Dan sebuah gereja di mana Allah dihormati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Pagi ini kita coba renungkan firman Tuhan. Janganlah digerakkan oleh rasa bersalah dari masa lalu. Sebab Tuhan telah mengampuni Bapak Ibu dan saya dan menerima kita. Janganlah hidup digerakkan oleh kepahitan dan kemarahan. Tinggalkan semua itu. Jangan rusak yang kau bangun di hari ini oleh karena rasa marah dari masa lalu.
Jangan hidup dikontrol dan dikendalikan rasa takut yang destruktif. Rasa takut yang perlu dipelihara adalah rasa takut kepada Tuhan. Jangan hidup dikontrol dan dikendalikan oleh sikap materialistik. Dan jangan dikontrol oleh kebutuhan untuk diterima. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dengan iman sama-sama kita katakan, Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. lebih sungguh lagi mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan Kau jadikan, Kau jadikan. Katakan lagi Kau jadikan, Kau jadikan. Ya Kau jadikan, Kau jadikan hidupku berarti. Kami sangat bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi siang hari ini Tuhan. Matrekan firman-Mu buat setiap kami semuanya. Dan pulang dari tempat ini nanti Tuhan, kami pulang membawa perubahan, kami pulang membawa berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami bersatu hati, kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta John Panggabean yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Berkati pelayanannya Tuhan. Terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Kau memberkati juga pelayanannya. Kau juga memberkati kesehatan dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sesaat lagi kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Kami memberi persembahan ini yang terbaik. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku.
Sementara persembahan bisa dijalankan, kami mengundang bagi orang tua yang akan melakukan penyerahan anak, bisa langsung maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara.